Saya percaya Tuhan menaruh kaki Dian pada perkara-perkara tentu itu ada timing ilahinya. Timing itu pergi, beda seasonnya atau sudah musimnya berubah. Karena itu jangan pernah remehkan hal seperti ini. Sebenarnya ya, saya mau sampaikan satu firman yang berkenaan dengan ini. Bedanya kronos dan kairos. Sedikit belajar bahasa asing, bahasa akar bahasa Alkitab. Perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, kronos, kairos itu juga Greek, suatu kata-kata yang menunjukkan dua tipe waktu. Tapi saya ingin sampaikan ini dengan tujuan supaya jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang kecele melulu, terus-terusan kelewatan. Jikalau Anda tipe orang yang melulu menyesal setelah momentumnya lewat, jangan-jangan punya kebiasaan buruk nih, yaitu suka meremehkan waktu Tuhan. Kita kirakan selalu ada waktu, nanti aja. Nggak apa-apa. Beda. Tuhan bisa sembuhkan setiap waktu, setiap saat. Tapi ada waktunya ketika Allah memang bekerja dalam urapan kesembuhan misalnya. Saya pernah sekali di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Saya undang ke depan orang-orang yang maju didoakan. Setelah itu selesai, turun. Ada juga yang menghampiri saya berkata, doakan saya tumpang tangan. Loh, bukannya tadi Anda sudah saya panggil waktu altar call, waktu panggilan ke depan. Kenapa nggak maju? Saya kira nanti aja lebih baik tumpangi pendeta, tangan pendeta secara langsung. Saya tahu, tapi pada saat itu ada pusaran Roh Kudus. Saya pun tidak membawa urapan sebesar korporat. Saya bisa berdoa dan beriman. Tapi saat itu momentum. Siapa menceburkan dirinya, itu bukan malaikat. Itu saatnya firman Tuhan digenapi. Ada orang tertentu yang suka mengulur kesempatan ilahi. Mengira bahwa, sama aja kan Tuhannya selalu ada. Saya mengerti, tapi kehendak Allah tidak selalu sama di setiap masa. Karena itu belajar untuk tunduk, belajar untuk nurut. Waktu Tuhan tuh gak teka-teki kok, tiba-tiba lalu simsalabim, hilang, abrakadabra. Tuhan itu selalu memberi orang kesempatan. Gak pernah orang Tuhan berkata, sekarang lo ya sudah enggak. Orang baru maju, orang baru memberi diri langsung ditolak. Tuhan tuh gak gitu. There is always ample time. Selalu ada waktu yang cukup untuk kita meresponi. Tapi waktu yang cukup itu kadang-kadang tidak cukup bagi Anda dan saya. Karena kita yang suka mengulur waktu, suka menunda-nunda, kita kira bahwa besok ya tetap ada di sana. Tuhan gak bisa digitukan. Selalu ada waktu untuk kita meresponi, tapi waktu tidak selalu berpihak ke kita. Apalagi kalau sudah lewat momentum ilahinya. Jangan gampangkan. Kebanyakan orang itu hari ini hidup di dalam second blessing atau berkat kedua bukan karena Tuhan tidak memberkatinya. Karena perasaan pertama dia sengaja lewatkan. Atau lebih tepatnya bukan sengaja itu karena menantang. Tetapi ignorance atau suka mengabaikan atau meremehkan. Gampangin lah gitu, gampang. Pasti gampang. Anda lihat kejadian seperti Nuh. Gampang-gampang tapi ketika pintu ditutup. Padahal itu ratusan tahun bangun bahtera. Ketika pintu tertutup, orang baru berkata, waduh kalau bisa aku beli 1 menit. 1 detik aja saya akan beli dengan emas, perak, permata. Manusia sering begitu kan. Tidak pernah mengasihi keluarganya. Tapi setelah terjadi kematian, menyesal, pukul-pukul dada. Mungkin aku kurang mencintaimu. Dulu seharusnya aku mencintaimu lebih. Tapi kenapa aku tidak mengasihimu? Sekarang aku menyesali. Biasanya begitu. Kalau kita selalu kelewatan, kecele melulu, jangan-jangan itu sifat itu. Kita adalah orang yang suka meremehkan waktu Allah dalam kehidupan kita. Nah di sini kita seringkali bingung antara kronos dan kairos. Saya ajak kita untuk mengerti ini dulu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Untuk segala sesuatu ada waktunya, saya bacakan ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Dan ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9-11 kita baca nanti, kita berhenti di kalimat-kalimat terakhir, ada waktu untuk apa, ada waktu untuk apa. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Baca lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Lalu untuk apapun di bawah langit, di bawahnya langit, bukan di alam sorga, di bawah langit, ada waktunya.
Saya merasa bahwa untuk yang kalimat pertama, ayat 1a, untuk segala sesuatu ada masanya lebih mengacu kepada kronos. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Masa itu musim kan. Di Indonesia musim hanyalah musim kering, kemarau, musim hujan. Tapi di negara-negara tertentu, banyak negara di dunia, apalagi di negara barat, selalu ada 4. Ada musim, ada winter, ada lalu musim semi, setelah musim dingin, lalu setelah itu summer atau musim panas, lalu musim gugur, lalu kembali lagi winter atau kembali musim dingin. Yang namanya kronos itu lebih kepada waktu yang monoton, musim-musim atau jam. Kalau orang tanya sama Anda, what time is it? Jangan jawabannya pakai ayat 2, ada waktu untuk lahir. Saya lahirnya, tanggalnya spesifik, bulannya, dan juga tahunnya. Nggak bisa diulang lagi. Anda lahirnya juga sama di seluruh dunia sebelum Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa sampai kiamat nanti ceritanya, hanya ada satu orang yang pernah hidup seperti Anda. Kalau orang tanya sama Anda, what time is it? Ini waktunya apa? Bukan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu kairos. Kronos itu what time is it bahasa Inggrisnya. Jam berapa ya? Sekarang ini jam berapa? Sekarang ini jam 7.23 waktu Indonesia bagian barat. Ini kronos. Hari Rabu ya tahun 2023. Jam berapa? Itu nggak berubah-ubah. Udah fix ini di dunia. Perbedaan waktu, berapa jam sama Amerika. Nah kronos itu, dari kata kronos itulah keluar kata kronologi. Coba. Kronologinya gimana? Ceritakan ke saya. Misalnya kalau kita mau melacak kejahatan. Begini begitu. Sesuatu yang sifatnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Step by step, selangkah demi selangkah. Jadi sudah terprediksi. Tik-tok, jam dinding berbunyi. Nanti jam 12 lalu dia berbunyi. Dang, dang, dang. Nanti diulang. Aduh membosankan. Putar lagi. Kita semua di bawah tanda kutip kutuk itu. What is the curse of Kronos? Kronos itu kutuknya di sini. Kita terjebak dalam waktu, kita semua akan makin tua. Dan kita semua akan mati. Kronos menelan kita. Dan satu hal yang tidak ditebus oleh Tuhan di Kalvari adalah waktu terus berjalan. Tapi Tuhan kita itu mengatasi waktu, itu kabar baiknya. Untuk segala sesuatu memang ada masanya. Karena itu waktu yang dihabiskan ya habis sudahan. Tidak bisa kembali. Tuhan bisa pulihkan kekuatan Simpson, tapi waktu masa muda yang dia sia-siakan, gak balik loh ya. Tuhan itu bisa memulihkan, jangan ragukan. Sekalipun Anda mungkin sudah buang waktu banyak di masa lalu, masa depan tidak harus didikte oleh masa lampau Anda. Anda sekarang bisa serahkan ke Tuhan, Allah bisa memulihkan. Namun demikian, waktu tidak kembali. Makanya itu yang pandai, yang berhikmat akan menggunakan waktunya dengan bijaksana. Meskipun kronos itu hanyalah waktu sementara di masa hidup kita, itu pun berharga, itu talenta yang Allah berikan, itu aset, itu inventaris yang paling mahal dalam kehidupan kita. Karena itu hargai setiap kasih karunia. Kronos pun kasih karunia Allah. Tapi di dalam kronos itu kita nggak bisa lawan. Yaitu kita semua pasti menua dan kita semua pasti mati jikalau Tuhan belum datang kembali. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit, ini, di bumi berarti, ada waktunya. Jadi di sini ada sesuatu yang kontras. Di bawah langit, di bawah kolong matahari, itu ada kairos-kairos yang Tuhan berikan pada anak manusia. Luar biasa. Apapun di bawah langit ini, ada kairos-kairos Tuhan di dalamnya. Semua indah pada waktunya. Kairos, kalau kairos itu pertanyaannya bukan begini, what time is it? Tapi lebih whose time is this? Kalau kairos lebih bunyinya bukan jam berapa ya, tapi ini jamnya siapa untuk apa. Ini bukan menunjuk kepada jam 7, jam 7.30, 7.15, 8:04. Ini lebih berkata, what is this hour about? Jam ini apa? Yesus di Getsemani berkata kepada Yudas, your hour has come. Dialah manusia utama di jam kegelapan itu. Dia harus beraksi untuk menjual Tuhan. Padahal dia diberi kesempatan dan bolak-balik dikasih Tuhan peringatan secara vulgar lagi karena Tuhan mengasihi. Tapi dia tetap aja terabas karena dia hatinya sudah dikeraskan. Tuhan berkata sama dia, the hour has come, jamnya telah datang. Itu bukan menunjuk ke pukul berapa, tetapi siapa sedang bekerja di jam itu. Ada fungsi tertentu yang digenapi yang tidak akan kembali dalam sejarah nanti. Untuk apapun, berarti untuk segala sesuatu, setiap perkara di bawah langit ini ada waktunya. Kairos adalah waktunya Allah yang sifatnya bukan sesuatu yang terprediksikan, bukan sesuatu yang membosankan, yang monoton,
Tetapi kairos adalah sebuah waktu yang sifatnya momentum. Momentum. Di jam yang sama itu orang lain momentumnya beda. Atau bahkan mau kita ulangi lagi tahun depan di detik yang sama, nggak tentu terjadi hal yang demikian. Momentum ini yang namanya kairos ini beyond human control atau di luar kendali Anda dan saya. Disitulah ada kalimat begini dalam firman Tuhan. Waktuku bukan waktumu. Jalanku bukan jalanmu. Ini luar biasa. Dan hal ini hanya yang namanya kairos. Hanya Tuhan serahkan dan wahyukan pada orang yang bergaul karib dengan dia. Rahasia perjanjian pun diberitahukan. Ingat ya ayat itu ya. Tuhan memberitahukan rahasia kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Matanya menjelajah ke seluruh dunia. Mencari orang-orang yang intim dengannya. Dan Tuhan wahyukan itu. Rencananya yang ajaib. Ayat 2 ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berhenti di ayat 2. Kalau saya baca gini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saya belajar beberapa hal. Ada beberapa kejadian di hidup ini adalah kejadian kairos yang tidak bisa diulangi. Berdoalah dan berusahalah agar Anda tidak lewatkan hal-hal itu. Misalnya kelahiran anak. Saya belajar sesuatu. Untuk perkara-perkara yang penting, saya mendingan too early di situ. Paham maksud saya? Mendingan saya lebih pagi di sana, saya nunggu. Makanya orang yang suka datang ke kebaktian telat-telatan itu rugi sesuatu. Pasti ada kairos-kairos luput lah. Sudah begini aja, saya nggak bisa buktikan ini. Ini subjektif. Pasti. Karena orang kalau sesuatu itu berharga, Anda pasti akan menunggu kalau perlu berjam-jam sebelumnya. Anda menunggu giliranmu. Karena sekalipun setiap orang datangnya beribadah jam sama, tapi berkatmu itu sendiri-sendiri. Dan itu hati yang harus bisa peka untuk menerima. Ada waktu untuk meninggal. Kalau kita lihat dari sisi meninggal, hidup kita semua ini kairos berarti. Karena hidup ini sementara dibandingkan kekekalan. Jangan buang ya, kronosmu itu, waktu monotonmu itu ternyata itu adalah bahan bakunya untuk kairos-kairos yang Tuhan sediakan untuk waktu ilahi. Ada waktu untuk meninggal, karena orang nggak tahu kapan dia meninggal, dia nggak pernah tahu. Dan waktu saya baca ayat 2, saya bisa menghormati Allah lebih lagi bahwa dia pegang kunci hidup, kunci mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu mencabut yang ditanam. Berarti ada beberapa event-event dalam hidup ini adalah kairos moments. Berdoalah dan berusahalah, jangan Anda miss itu. Jangan lewatkan. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Berhenti dulu. Ada waktu untuk membunuh. Masa Alkitab memperbolehkan kita membunuh? Kata membunuh sini supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Dalam bahasa Ibraninya tidak ada konotasi murder atau pembunuhan. Kata membunuh di sini itu adalah mengakhiri dengan tegas. Ada waktu untuk mengakhiri dengan tegas. Kalau Tuhan sudah kejar, jangan tunggu sampai nanti hukuman tiba, baru kita jerah. Nasi sebelum jadi bubur, tolong dimakan. Didoakan dulu sebelumnya. Karena nanti setelah jadi bubur, coba bubur bisa dibuat jadi nasi enggak. Es yang meleleh bisa kembali dibekukan dengan bentuk semula atau tidak. Ada waktu untuk membunuh. Kalau Tuhan suruh selesaikan sesuatu, tegasi. Jangan kita suka lengket bertele-tele. Jangan sampai kita itu seperti orang yang ada karetnya gitu loh. Tarik lagi. Setiap tarikan itu akan lebih lemah. Sadarkan Anda, kairos tidak bertambah, kairos hanya bisa berkurang karena kita semua semakin tua dan kita akan meninggal dunia. Kalau kita main-main di kubangan itu terus-menerus, kita nggak jatuh. Simpson kan gitu ya, terus main-main di situ. Menang nih, masih bisa bunuh 1000, lalu nanti luput lagi. Suatu saat, tarikannya tidak sekuat itu. Bocor mulut, kena ke rambut. Des! Suatu hari dia bangun, Filistin di sini. Ingat sesuatu kalau Tuhan berkata, stop it. Then you stop it. Jangan diteruskan. Allah kita itu sabar, namun dia tegas dalam kesabarannya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saatnya membangun. Tapi banyak orang kan berambisi mau bangun melulu. Ada waktunya konsolidasi. Tapi jangan konsolidasi melulu. Kapan bergerak maju? Bagi orang yang suka bermain aman, waktunya melangkah dengan iman. Saya sulit untuk memberitahu yang mana waktu Anda. Karena 2 orang sekalipun kembar siam. Yang satu bisa disuruh Tuhan melangkah dengan iman. Yang satu disuruh Tuhan melakukan pembenahan. Di sini tidak ada right or wrong. Yang adalah timingmu. Makanya itu perlu mencari wajah Tuhan. Jangan melulu cari tangannya. Tangan itu dapat berkat, dapat hadiah. Kalau kita mencari wajah itu kan kelihatan raut wajah Tuhan. Tuhan berkenan nggak dengan apa yang kita lakukan sekarang? Atau kita berlebihan atau kurang? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ayat 4, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Berhenti di sana. Nangis ada, tertawa ada. Nari ada, berkabung ada alias meratap. Saya pelajari di ayat 4 bahwa observasi saya ya tentang kronos kairos ini. Ternyata yang namanya kairos tidak hanya ditemukan dalam perkara-perkara yang bagus dan positif loh. Kairos itu juga ada terkandung di dalam perkara-perkara yang buruk. Ada waktu untuk nangis, nggak hanya dalam tertawa. Ada waktu untuk meratap.
Nggak hanya waktu menari. Kalau lagi happy sih orang bisa merasa waktu ilahi. Ternyata waktu kita dalam masalah itu juga kairos Allah. Bisa jadi kita masuk masalah itu bukan karena salah kita, karena memang Tuhan izinkan. Tapi juga karena salah kita, kemungkinan besar. Sebagian besar masalah kita kan karena salah sendiri. Tapi ada ayatnya di Roma 8. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai rencananya. Menjadi serupa dengan gambarnya untuk dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi, kalau kita masuk masalah karena salah kita, Tuhan nggak lepas tangan. Kalau kita bertobat, kalau kita mau mengakui, Tuhan itu adil dan sempurna. Dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Dan waktu Tuhan pulihkan, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mengubah situasi salahmu itu, lalu dirajut masuk ke dalam rencananya yang ajaib. Anda masuk ke kairos lagi. Jadi ternyata Anda bisa masuk kairos dalam berkat, Anda bisa masuk kairos dalam persoalan, dalam problema. Dan Tuhan buka imigrasi khusus untuk Anda di situ. Anda dikasih visa, dikasih izin untuk masuk lewati checkpoint itu ke dalam rencana berikutnya yang ajaib. Gak usah pergi transit di mana dulu. Dari situ Tuhan jemput. Tapi kalau kita membangkang, kita akan mempersulit proses sendiri. Makanya lebih baik kita nurut, jangan seperti bagal, kata Alkitab. Yang harus pakai tali les dan kekang, kalau nggak dipecuti nggak datang. Bisa jadi waktu kita menangis, mungkin karena salah sendiri. Kalau salah sendiri pun Tuhan buka imigrasi, apalagi kalau bukan salah kita. Nggak mungkin lah, Tuhan pasti berkata jemput dia. Kalau yang salah sendiri aja dikasih visa untuk lewat imigrasi, yang bukan karena salahnya, seperti Ayub gitu yang Tuhan izinkan, itu bukan dibuka imigrasi untuk dia. Itu dapat perlakuan VIP dari Tuhan Yesus. Kirim malaikatnya untuk jemput orang itu dari tempat dia menangis. Kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Tinggal tunggu waktu aja. Kejadian-kejadian yang gelap pun bisa menjadi momentum kairos, momentum ilahi bagi hidupmu. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ya, ini juga perlu ya, kita sebagai orang tua misalnya, kita harus be led ya, atau artinya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus melatih diri kita. Yang namanya dipimpin oleh Roh Allah, itu seringkali pengertiannya sederhana. Dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan itu seringkali adalah orang-orang yang tepat waktu, timely words, kata-kata yang tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, tepat sasaran, perlakuan yang tepat. Semua itu ada waktunya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena waktu. Saya percaya ini juga ada waktunya membiarkan rugi. Ini dalam bisnis juga kalau diteruskan, kairos nggak ngerti, sekalipun salah, merugi materi. Apalagi kalau itu judi, pinjaman yang tidak betul, mendingan sekalipun merugi, buang saja sebelum puluhan dolar menjadi ratusan dolar menjadi ribuan dolar menjadi jutaan. Kadang-kadang ada waktunya kita berkata, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu dan sebagainya. Anda lihat tadi, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kalau Anda lihat ayat 8 ini banyak orang salah di sini. Ada waktu untuk mengasihi, tapi ada waktu untuk membenci. Benci di sini bukan kepahitan. Membenci di sini adalah jangan sungkan. Kita itu seringkali sungkan sama orang yang salah. Nggak boleh itu. Jangan kira Tuhan akan memaklumi hal-hal seperti itu loh. Kita sungkan. Jelas-jelas orang salah dan kita sungkan sama dia. Ada waktunya untuk mengasihi. Jangan berkata sama dia, orang seperti itu, Tuhan mengasihimu apa adanya. Iya. Tapi kasih Tuhan itu bukan kasih murahan. Kasih Tuhan adalah kasih yang menuntun pada pertobatan. Jangan berkata pada orang yang jelas-jelas hidup dalam dosanya, lalu kita berkata, nggak apa-apalah, Tuhan pun nggak menghakimimu, aku juga tidak. Loh, Yesus berkata gitu, kita tiru-tiru. Yesus ngomong gitu sama perempuan yang tertangkap basah berzina, tapi jangan lupa kalimat Tuhan itu tegas, go and sin no more. Tuhan suruh dia berubah, jangan berdosa lagi. Kalau kita kan nggak apa-apa, kita kan berkata, it's okay, kamu terus dalam gaya hidup ini. Silakan, tidak apa-apa, Tuhan tidak menghakimimu. Kita tidak menantang dia. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk kita tegas berkata, I don't agree with you. Kadang-kadang kita sungkan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 9-10 kedengaran pesimis padahal enggak. Kalau Anda baca, apa untungnya pekerja yang bekerja dengan jerih payah? Ya itu untungnya. Dia memakai waktunya secara bijaksana dan tidak menyia-nyiakannya. Satu hal tentang waktu, jangan dibunuh. Jangan percaya kalimat ini, let's kill time. Time should not be killed. Use time wisely. Pekerja ini bekerja dengan jerih payah, tapi kelemahan dia satu, kekurangannya. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia bekerja, tapi hatinya tidak ada tujuan. Kalau kita sudah punya tujuan, bukannya harus kita bekerja jauh lebih berjerih lelah. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada
waktunya, pada kairosnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya belajar untuk taat, pahami sesuatu, saya pelajari, saya dapatkan satu lagi pelajaran berharga dari ayat-ayat yang kita baca. Bahwa yang disebut waktu Allah kadang-kadang adalah waktu yang salah di mata manusia. Makanya manusia tidak boleh sok tahu, nggak boleh sok pintar sama Yesus. Kita harus punya fondasi dulu, fondasi kita firman. Nggak boleh melanggar itu. Lalu fondasi berikutnya adalah tanggung jawab dengan kronos atau waktu yang ada. Jangan main kairos. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita dengan menggunakannya secara bijaksana, tidak membuangnya, tidak membunuhnya, dan menyia-nyiakannya. Saya pastikan bahwa nanti kalau kairos Tuhan waktu Allah tiba, kita itu akan tahu. Daripada orang yang tidak tertib hidupnya, kerja juga kagak, sekolah juga enggak, lalu berkata, aku tunggu tuntunan Tuhan. Tuhan itu tuntun dari sesuatu yang ada. Misalnya Tuhan memberi makan 5.000 orang itu mulai dari 5 roti 2 ikan yang ada. Kairos itu dari kronos. Orang yang tidak bisa pakai kronosnya dengan baik, gigi jari tentang kairos. Selalu salah melulu nanti tentang kairos, jadi orang yang ngeroh tanpa fondasi. Seperti orang yang bergerak tanpa dasar. Dan waktu Tuhan kadang-kadang adalah waktu yang salah bagi manusia. Misalnya Tuhan Yesus suruh mereka menangkap ikan di pagi hari. Semua nelayan tahu pagi itu kan kelihatan terang-terangan. Kalau jala lagi diturunkan, itu ikan kan pintar, lari semua. Malam semalaman mereka nggak dapat kok, Tuhan Yesus suruh tebarkan siang-siang. Terang benderang. Di sebelah kanan, tarik pakai lengan kiri lagi, lengan yang lebih lemah. Semua itu tidak logis, tidak sesuai logika. Tapi karena rasul-rasul ini, mereka sudah semalam-malaman pakai kronosnya. Waktu kairos tiba, mereka ready, mereka siap. Anda lihat waktu yang tidak pas, ketika semua orang sedang berlari, membela diri, Petrus potong kuping pelayan hamba imam besar. Yesus malah tempelkan telinganya dan sembuhkan. Kok bisa ya, di masa seperti itu kegelapan, dia bukan membela diri, dia malah justru menyerahkan dirinya. Dia malah menyembuhkan. Waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Makanya orang kalau ikut Tuhan, tapi hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Tapi orang yang ikut Tuhan, siapa bilang nggak pakai akal budi? Tapi akal budinya diperbaharui oleh firman, dan dia bertanggung jawab dengan materi yang ada, dengan modal di tangan. Tuhan bisa tuntun dia ke perkara-perkara supranatural dengan jauh lebih mudah. Oke, 3 poin sederhana. Saya berikan bedanya kairos dan kronos. Yang pertama dulu, kronos adalah waktu manusia yang bersifat monoton di bumi. Nomor 2, kairos adalah waktu Allah yang bersifat momentum di hati. Makanya hati harus peka. 3, gunakanlah waktu yang ada dan pekalah dengan waktu ilahi. Gunakan waktu yang ada ya, dan pekalah dengan waktu ilahi.